orang? Itu pertanyaan saya. Pastor Dedek mengatakan tidak berhasil. Saya timpali, kalau tidak berhasil berarti Yesus itu pembohong, karena dia mengatakan itu nubuat. Nubuatan itu terjadi. Harus ada penyesat yang datang kepada muridnya, memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Kalau berhasil, maka mana penyesat itu? Orang-orang yang disesatkan dengan menggunakan kata atau gelar Kristus. Mana orang itu? Nah, kelabakan dia. Karena satu-satunya di atas muka bumi ini pengikut Kristus hanya Kristen. Jadinya dia loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Panik. Akhirnya saya di-kick. Karena malu dikatain 4.000 orang lebih, dibawa, typing dibawa, dia langsung rungkatkan komalnya sendiri. Karena malu. Pada pertanyaan sederhana, berhasil tidak penyesat ini yang adalah iblis memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Pertama dikatakan tidak berhasil. Kedua, setelah kepepet dia bilang nanti berhasil, nanti, tapi belum sekarang, nanti katanya. Dia penyesat itu akan datang kepada kami Kristen. Kan lawak-lawak jadinya. Itu makanya aku bilang, apakah pengetahuan Anda sudah bertambah? Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kupermalukan lagi nanti. Oh sudah, justru Bang Suma sekarang ini yang ilmunya di bawah. Oke, kita uji kalau begitu. Ya, ternyata lebih parah dari yang dulu. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman Muslim juga, silakan. Ya, Bang Kwiara. Silakan tanggapi. Ya Bang, kalau Bang Juma tadi waktu live saya nggak ikut saya, cuman saya bilang tadi Bang Juma kemarin 2 hari lalu kami ngobrol, cuman perkara itu saya nggak bisa pahamin. Yang saya berikan narasi sedikit kan dia bilang tadi di Bukit Jaitun nggak ada orang, tapi saya kasih dalil kan, perkara telah selesai betul, setelah udah naik ke surga, ya mereka pulang bersuka cita, itu aja. Lanjut host. Kan begini Bang Kuryana, itu kan Yesus Bang, lagi di Zaitun. izin Bang Peta, tolong dibaca, jangan ikuti-ikuti nggak bisa baca ya, baca nama saya bukan itu, Kwiara Soleh, mohon maaf. Iya. Siap. Jadi tadi itu kan kata di ayat itu kan Yesus kan lagi di Bukit Zaitun tuh. Datanglah ke 11 muridnya itu, bertanya tanda-tanda itu yang dibilang tadi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan ada datang banyak penyesat dan memakai namaku. Itu disampaikan kepada muridnya yang hadir dan bertanya kepada beliau. Nah, apakah yang pertanyaannya Gurunda itu, apakah berhasil atau tidak? Ya kan? Bukan lagi yang penyesat itu datang ke Bukit Zaitun. Tapi setelah dia bertanya kan pada pulang nih. Yesus juga udah nggak ada di situ. Nah, makanya di situ menyesatkan banyak orang. Berarti di antara muridnya dan orang-orang yang banyak itu disesatkan oleh orang yang datang itu mengaku adalah Yesus. Begitu. Kalau berhasil, mana orang banyak pengikut Kristus itu? Iya, itu gitu. Nah, begitu anunya redaksi. Jadi tidak nyambung tadi pertanyaan Kwiara ini. Kalau mengatakan di Bukit Zaitun tidak ada, ya ada di situ pada saat murid-muridnya datang gitu loh, bertanya kepada Yesus itu. Begitu. Lanjut Kuruna. Oke, baik. Silakan teman-teman. Narasi ini saya bangun. Kenapa? Karena ya kita orang Indonesia kan ya. Orang Indonesia itu orang-orang cerdas. Kita diperhadapkan dengan dua keadaan. Islam dengan keadaannya, Kristen dengan keadaannya. Dua agama ini sama-sama memiliki kemudian keinginan sebagai agama syiar, masing-masing mengunggulkan diri kan gitu. Masing-masing mengunggulkan diri. Orang Kristen tidak berupaya mengkristenkan Hindu Buddha dengan secara sistematis, tetapi kepada orang Islam mereka ya upayakan bagaimana bisa orang Islam itu bisa masuk ke Kristen. Islam setiap saat melakukan syiar, menyampaikan Islam kepada seluruh makhluk.
Jadi dua agama ini memiliki misi kemudian. Oleh karena itu wajar ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, menjadikan seluruh makhluk menjadi muridku, maka kita sebagai orang Islam mempertanyakan kemudian dan mempelajari, mengkaji kemudian isi dari Bible itu. Begitu juga saudara kita Kristen. Maka ketika kita berbicara tentang agama, lisan ini harus berdasar terhadap data Bible. Dan ketika ada data di Bible, harus kita dudukkan kemudian isi Bible itu secara praktis, sesuai dengan keadaan, rasa, bahasa, didukung oleh histori dan gramatika daripada bahasa yang digunakan pada saat itu. Nah, ini yang terjadi ketika Yesus berkata, "Guru," kan ditanya tuh, kan Yesus ditanya lebih dulu. Yesus tidak membahas itu, tiba-tiba saja muridnya datang. Sesudah Yesus keluar dari bait suci, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait suci itu, bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semua ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun bangunan di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke, itu tergenapi. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan itu, sampai kemudian Kristen hari ini tidak menemukan lagi bangunan-bangunan yang dimaksud oleh Yesus pada zaman itu. Diruntuhkan, tergenapi. Nah, apakah juga tergenapi ketika murid ini bertanya? Datanglah murid-muridnya di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Kata murid kepada, "Katakanlah wahai guru kepada kami." Jadi si murid ini minta kemudian gurunya berbicara kepada mereka. Mereka itu ya murid. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, kepada mereka. Bukan kepada pendeta pastor Dede, tapi kepada mereka. Bukan juga kepada orang Katolik, bukan. Tapi kepada mereka, mereka yang bertanya saat di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada mereka? "Waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Kristus,' dan mereka akan menyesatkan Berhasil tidak orang-orang menyesatkan banyak orang, termasuk yang datang kepada Yesus di Bukit Zaitun dengan memakai nama Yesus? Berhasil kagak? Itu pertanyaan saya. Tapi pastornya entah kemana-mana perginya. Kalau berhasil orang-orang ini memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang, termasuk murid Yesus, maka mana banyak orang yang disesatkan itu hari ini? Kalau tidak berhasil berarti Yesusnya ini tanda tanya besar. Pembohong berarti. Berarti dia nabi palsu. Karena di dalam Ulangan 18 nomor 21-22, apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara atas namaku, bernubuat tapi tidak terjadi, maka nabi itu harus mati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar Yesus berbohong karena dia juga katanya mati secara kutuk? Atau memang betul-betul berhasil? Banyak orang datang kepada murid-murid Yesus, memakai nama Yesus, padahal bukan murid Yesus, memakai aja nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Karena Yesus mengatakan dalam data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, artinya apa itu? Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nubuat. Maka pertanyaannya, berhasil tidak orang-orang ini sebagai pelaku kejahatan menyesatkan banyak orang, termasuk murid Yesus? Kalau berhasil, berarti hebat Yesus. Masalahnya mana orang banyak yang disesatkan Yesus ini? Apa nama mereka? Apa gelar mereka? Karena yang menyesatkan adalah Kristus palsu, maka pengikutnya tentu disebut pengikut Kristus. Nah, mana pengikut Kristus ini? Yang kita sekarang yang kita cari sekarang ini, mana dia pengikut Kristusnya? Ada enggak? Kalau ada, mana? Kalau tidak ada, berarti ya harus ikhlas. Ternyata Yesus itu pembohong.
Oke, aku tanggapi sedikit, Bang. Boleh. Tadi Abang mengutip tadi Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Saya lihat belum kena dengan pernyataan Abang. Coba dibacakan dulu. Ulangan 18. Kan tadi Abang bernarasi ya tentang Iya. Nabi itu, Nabi ya, bukan Yesus ya, dikatakan gitu ya. Jadi coba, apa makna Iya. yang Anda kutip di Ulangan 18 ayat 21 22? Kayaknya nggak kena dengan topik yang Anda sampaikan barusan. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai data Ulangan 18 ini, itu dimulai dari data 15 sebenarnya. Nah, Ketika di sini, kemudian Abang Tuhan, tadi 18 Mm-mm. ayat 21 22. Itu saya catat loh ini. Coba. Abang Ya. kok buat nama itu tapi dengan narasi Abang lari dengan ini, dengan Ulangan 18 21 sampai 22. Abang kan ngutip Ulangan 21 22 tadi Iya. tentang Nabi. Coba. iya, maksudnya itu endingnya di data 22, tapi Ya. bermula ketika data 15-nya. Saya tidak berharap, tadinya saya tidak, tunggu, sabar. Jangan nafsuan, sabar. Nanti Anda tepar juga sama kayak pendeta tadi. Jadi gini, Bang. ketika saya kan udah mengatakan, ketika ingin membahas Ulangan 18 ini harus konsentrasi dengan tema ini, maka kita bermuara dari data 15-nya. Kan itu maksudku. Saya hanya mencerminkan tadi di poin yang dua-duanya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Adapun perintah dia harus mati di data 20-nya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Itu maksudku. Kalau Anda mau bahas konsentrasi, ya kita arahkan ke situ, gitu. Anda ambil lagi nomor 15, kacau. Ulangan 18 ayat 15 makin kacau, Bang. Aku bacalah dulu, jangan hanya dikutip aja. Orang lain nggak tahu kan? Aku tahu gitu. Makanya kuliah Bibelku, kok Abang ini nggak sesuai dengan tema yang Abang sampaikan. Coba ya. Ulangan 18 ayat 15 yang barusan Abang bilang. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dan akan kubangkitkan bagimu Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengar. Jadi hubungannya apa nih? Jadi nggak nyambung dengan narasi. Ya, Abang, itu mungkin ayat lain kok kali nggak coba dikoreksi nyambung. dulu. Loh, Kok enggak katanya nyambung? matinya di Apanya? mana nabinya? Lah, data nomor 20-nya itu apa? Nomor 20. Makanya jangan nafsuan. Jangan ejakulasi dini kalau diskusi agama itu, apalagi dengan saya. 20, Anda coba belum ayat lahir, 20 saya ya. udah paham Bibel itu. Ya, ayat 20 ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan-perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata bikin nabi itu harus mati. Apakah Apa Yesus tuh? mati? Apakah Yesus mati? Apakah Lah, Yesus mati? Yesus mati. Bukan. Yesus Apakah mati. Tanya dulu. Yesus nabi. Di Anda, di kami bukan nabi. Loh, dalil kitab Anda mengatakan dia nabi kok. Itu gelar banyak guru. Nabi itu gelar. Mesias. Namanya yang Bahkan di kitab Anda Paulus itu nabi. Tidak, Anda salah. Apalagi yang salah? Paling pintar Gimana? menyalahkan orang tapi tidak ngerti Bibel. Di mana Paulus itu tertulis nabi. Jangankan Paulus, di tengah-tengah Kristen aja bertaburan nabi berdasarkan surat Paulus. Jangankan Paulus nabi, di tengah-tengah Kristen aja jemaat Paulus itu bertaburan nabi-nabi berdasarkan pengakuan Paulus. Nabi Luga masuk Abang, Luga Tambunan. Lah, tanya diri Anda. Dalilnya 2 Korintus 12 nomor 28. Di tengah-tengah jemaat Paulus itu ada satu rasul, ada nabi, kemudian ada pengajar, kemudian ada penyembuh, ada yang kemudian pelayan, kemudian ada lagi yang bisa berbahasa roh. Itu dalam agama Anda. Makanya belajar Bible. Pelajari Bible itu baik-baik. Ya, 2 Korintus Jangan sampai 12, kami lebih 18. Bang, gini loh. Anda kan ayat bertanggung jawab nih ya. 2 Korintus 12 ayat 18. Aku telah meminta Titus. Apa hubungannya dengan Titus?
Kok abang lari ke situ? inilah 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 ujian Anda sebagai seorang Kristen. Berbicara mengenai nabi itu, Anda hanya harusnya peka terhadap apa yang kusampaikan. Iya, Di dalam- Anda bernarasi nabi, tapi nyatanya abang ambil itu 2 Korintus 12 ayat 18. Artinya Itu nyambung. artinya saya berhasil menjebak Anda bahwa Anda nggak tahu Bible. Ini kan tadi saya baca. Hmm. Saya muter-muter nih bang. Ketika berbicara mengenai jemaat yang saya maksud, harusnya Anda sudah tahu. Itu bukan di situ Bang Suma. Yang benar adalah 1 Korintus 12 nomor 28. Tapi ternyata Anda tergiring, berarti Anda tidak tahu Bible. Kan bahaya ini. Mana nih anak-anak Tuhan kayak gini modelnya? Itu ngejebak berarti kita kan. Oh bukan. Saya memang begitu. Seorang psikiater ketika kemudian ingin mengetahui karakter orang tersebut, pasien, mereka memiliki trik untuk mengetahui, menerawang kemudian karakter orang dengan jebakan-jebakan pertanyaan yang membangun. Oke. Itu Anda harus paham itu. Anda bilang tadi 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 12:28, Cak Ayu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau status belajar, jangan mencoba untuk berdiri sama tinggi dengan guru, itu nggak bagus. Anda kan lebih tinggi. Nah itu makanya maksud saya, kalau Anda masih status belajar, jangan merasa Belajar, Pak. setara dengan guru. Ya silakan Anda baca. Ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jemaat Paulus ada nggak nabi di dalamnya? Menurut surat ini, Jemaat Paulus ya. tidak ada. Ini kan surat untuk jemaatnya di Korintus. Ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus kan disebut nabi di sana. Paulus itu sebelum tobat, abang ini aneh. Berarti sebelum taubat aja Paulus sudah jadi nabi. Tapi Nah, berarti nabi palsu kan? secara etimologi bang bahasa itu nggak pas. Berarti Paulus ini adalah nabi palsu. Nabi palsu kan? Bukan. Lah, katanya Saulus nabi. Berarti palsu dia. Paulus itu diakui oleh Alkitab ada rasul, bukan nabi. Lah, di situ abang dia bilang, asistennya yang menuliskan, bukan saya yang menulis, asistennya si Lukas. tapi yang abang sampaikan tadi dia Saulus bang. Tapi terakhir dia ngomongnya setelah Roma baru Paulus nggak nyambung. Sambungkan aja Saulus. Ini kok di belakang Saulusnya tertulis. Padahal ya berukuknya coba tunjukkan ke saya bang. Di luar ayat itu di mana disebutkan Paulus itu nabi. Bung, yang mengatakan dia nabi itu kan kitab Anda sendiri. Sekarang kalau sekarang saya bantah bahwasanya tunjukkan di luar yang abang bilang tadi itu kan saya bilang Saulus ya. Di luar itu minimal 2 lah. Nggak usah 3 lah, 2. Satu sekarang lagi begini. Paulus itu sebagai nabi di mana? Sekarang begini, menurut saudara nabi itu apa? Itu dulu. Definisi nabi berdasarkan Bible, Kalau jangan Al-Quran. nabi itu adalah menerima Menerima apa? Tapi untuk dia sendiri tidak dikabarkan. Oke, Tapi rasul kalau dia itu, rasul dia memberikan kepada pintar. mengajari gitu loh. Nih tak ajarin. Beda. Ya. Tak ajarin. Ya. Di dalam kitabnya Yahudi, tradisi kenabian, bilangan 12 nomor 6. Berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Paulus memenuhi syarat enggak untuk jadi nabi? Di mana? Bilangan 12 nomor 6. Apa hubungannya dengan itu? Enggak, saya tanya dulu. Kita berbicara mengenai definisi yang Anda bangun tadi. Nabi adalah menerima firman untuk dirinya sendiri. Kalau rasul, menerima firman untuk orang lain. Dengar bang abangku ya, kalau mau bicara tentang kitab Paulus saja, jangan jejak ke perjanjian lama, nggak nyambung. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah mengajar, menyampaikan kepada umat. dari mana dia dapat wahyu itu?
Ya, contohnya apa Nabi Anda lah, Oke. Rasul Anda. Oke, baik. Nah, sekarang rasul ini ketika menerima wahyu, apakah hanya untuk orang lain dan bukan untuk dirinya? Dua-duanya. Nah, berarti dia adalah nabi. Lah, nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Berarti dia adalah nabi dan rasul. Belum paham? Makanya rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Makanya dalam surat Paulus itu 1 Korintus 12:28 itu Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama rasul, kedudukan tertinggi. Setelah rasul nabi. Untuk menjadi rasul harus nabi dulu. Karena posisi rasul itu kudu wajib menerima wahyu dulu. Bagaimana mau jadi rasul kalau dia tidak menerima wahyu? Nah, wahyu yang diterima untuk dirinya nabi dong. Untuk orang lain rasul dong. Berarti dia adalah nabi dan rasul. Sekarang kita lihat dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Pertanyaan saya, apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Rasul. Terus kenapa dia berbicara bukan atas dasar firman Tuhan? Berarti dia rasul palsu. Berarti dia nabi palsu. Waktu saya dulu Bang. Nanti Abang bantah. Kan dijelaskan apa yang ku sampaikan bukan diriku sendiri. Berarti dia pas sebagai rasul. Tapi sekarang aku kejar pernyataan Abang bilang Paulus itu sebagai nabi, tertulis di mana Abangku? Nabi tertulis Paulus yang kedua. Ya, ada anehnya. Aneh orang ini. Anda akui nggak Paulus itu rasul? Rasul. Mengaku nggak Paulus kalau dia rasul? Ya mengaku, jelas lah orang membawa. Mengaku. Sekarang definisi rasul itu apa? Beda nabi, beda rasul. Apa yang dibilang Yesus? Saya ulang lagi. Hati-hatilah kepada nabi-nabi palsu, bukan rasul-rasul palsu. Saya ulang lagi, Bung. Saya ulang lagi. Nabi menurut saudara, orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Betul? Menyampaikan kepada orang yang diajarin. Ya, lanjut. Berarti seorang rasul itu mutlak harus nabi. Benar gak? Sekarang kata nabi yang kita masalahkan. Saya ulang lagi. Seorang rasul itu sudah pasti adalah nabi, betul? Abang kok masuk ke BB aja? Kan sekarang yang kutanya. Seorang sarjana itu sudah mutlak anak SMA, lulus SMA. Tidak mungkin dia sarjana kalau tidak melalui tangga SMA. Seorang rasul tidak mungkin kalau tidak melalui meja SMA. Bangku SMA dulu baru S1. Tidak mungkin S1 langsung SMA. Paulus ketika mengaku rasul, dengan kata lain dia adalah nabi. Mana nabi dibilang Abang ini nabi, makanya saudaraku, bisa nggak itu disebutkan dia Paulus yang kedua? Bisa yang kedua aja lah. Bisa tidak seseorang menjadi rasul tanpa melalui tangga kenabian? Bisa. Bagaimana? Berarti perkataan yang disampaikan benar-benar bukan firman Tuhan. Kenapa? Lah, karena dia bukan nabi. Karena gini, kenapa saya tanya dengan Abang? Ya, kita ketawa dulu Bang. Lucu Anda. Lawan diskusi diketawain gini. Enggak, saya menertawakan diriku yang apesial selalu bertemu dengan orang-orang kayak begini. Aku menertawakan diriku. Anda besar, jadi saya kalah. Ini abangku, Bang Juma yang baik. Anda yang baik, menguasai. Aku belajar. Kalau nggak, ngapain aku naik ngelau diskusi dengan abang? Begini abangku ya. Kan disebutkan juga. Berhati-hatilah dengan bukan rasul palsu, tapi nabi palsu itu abangku. Oke, baik saudaraku, baik. Berhati-hatilah. Waktu dulu Bang, nanti abang Oke. Begini abangku, kan Anda bilang tadi Paulus nabi. Saya bantah, tapi Anda menyebutkan waktu kisah nama dia si Saulus. Yang kutanya dengan abang, kalau Anda kekeh dengan Paulus sebagai nabi, tunjukkan ayat berapa Paulus itu nabi yang tulisan kedua lah, di luar yang tadi.
Di mana tertulis dia sebagai KPR 13.1 kan tadi udah. itu Ya, itu yang pertama, kata itu yang pertama. Pertama, yang kedua. Kayak Yang Nabi kedua. Anda kan berapa kali disebutkan dia sebagai nabi, pas. Nah, sekarang Terus, Paulus di mana yang kedua? oke, Langsung nama dia Kalau- Paulus kalau bisa ya. ya. Kalau Langsung dikatakan, ya, kalau dikatakan sebagai pengakuan bahwa Paulus itu adalah nabi secara tertulis, itu tidak ada. Tapi mengaku sebagai rasul itu ada. Sekarang giliran otak Anda bekerja. Apakah rasul itu adalah nabi? Tidak. Kalau dia bukan nabi, kenapa bisa jadi rasul? Ya, karena menerima firman dari Tuhan langsung diajarkan. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya. Bukan hanya untuk dirinya mengajarkan, menyampaikan kepada umat Iya, Islam. yang diajarkan itu bukan untuk dirinya, hanya untuk orang lain. Namanya Paulus itu pemberita, penyampai, pengajar. Di luar itu tidak ada. Oke, saya mungkin agak-agak oleng. Tolong, nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Betul? Betul, betul. Rasul, orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Bukan untuk dia menyampaikan langsung diajarin, beda loh Iya, dengan iya, nabi. iya. Nabi orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Menyampaikan dan menyampaikan. Wahyu apa? Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada orang lain. Umat, ya betul. Nah, apakah wahyu yang disampaikan kepada seorang rasul ini tidak berlaku untuk dirinya? Orang menyampaikan kok. Untuk dirinya gimana? Terserah bang, maksudnya gini, tolong dibedakan. Tidak sama dimanapun nabi dengan rasul beda bro. Jangan samakan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk siapa? Dan mengajarkan kepada umat. Iya, saya tahu. Bagaimana sih logika orang ini? Enggak, logikanya begini bang. Saya kunci lantaran yang dibilang Yesus itu berhati-hatilah kepada bukan rasul, nabi-nabi palsu, bukan rasul palsu. Iya, Anda saudara. mengkonotasikan Paulus itu Saudara. sebagai nabi, bukan. Saudara. Ya. Kalau rasul itu otomatis nabi. Terserah Anda lah, masa gitu sama Kata, otomatis. kata rasul itu kan nanti di Indonesia baru ada. Kan lari lah bilang. Katanya Iya itu dong, Rasul iya punya dong. Arab. Kok gimana yang betul itu? Rasul di kitab aja beda dengan Nabi ini, kan beda. Udahlah, nggak usah ke situ, terlalu berat. Jadi kalau ada seorang rasul, dia harus melalui tangga nabi dulu. Karena yang disebut nabi adalah orang yang menerima wahyu. Nah, kalau dia naik level, yaitu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu itu untuk orang lain juga, maka statusnya naik pangkat jadi rasul. Jadi rasul itu satu tingkat derajatnya di atas nabi. Nabi satu tingkat di bawah rasul. Kalau nabi hanya untuk dirinya, sama seperti Daud untuk dirinya. Kalau kita melihat narasi di Bible, seperti Hosea untuk dirinya, Yeremia untuk dirinya, bukan diajarkan untuk orang lain. Nah, kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Sekarang Paulus nabi tidak. Anda mengatakan bukan, tapi dia rasul. Gimana ceritanya? Mau ku jawab, Sama halnya begini. Sama halnya Anda mengatakan begini. Bom-bom itu sarjana, tapi dia bukan anak SMA, Anda pernah jadi anak SMA. Berarti kalau dia tidak pernah jadi nabi, tidak pernah jadi anak SMA, keserjanaannya adalah sarjana palsu. Ijazahnya ijazah palsu. Kenapa? Dia tidak melalui tangga SMA. Kalau ada rasul, bukan nabi, itu rasul palsu. Otomatis kalau dia rasul palsu, sudah pasti dia juga nabi palsu. Kenapa? Karena seorang rasul itu adalah penerima wahyu. Sedangkan penerima wahyu itu ada letaknya ada pada posisi kenabian. Seorang nabi menerima wahyu. Seorang rasul menerima wahyu. Apa perbedaannya?
Kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya, kalau rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu aja, tapi sama-sama nabi. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Nabi-nabi palsu, maksudnya Paulus kena di situ karena dia mengaku rasul. Ketika kemudian ada sidak, masuklah seorang auditor dalam sebuah kantor, lalu bertanya, siapa saja yang tamatan SMA, karyawan yang ada di sini, tolong database-nya dilaporkan ke kita, biar kita melihat. Kita mau tahu siapa aja yang memasukkan ijazah palsu. Terus ada namanya Bom-Bom. Itu satu, kenapa nggak ada datanya? Namanya siapa sih? Ku tengok Bom-Bom. Saya periksa ijazah SMA-nya kok nggak ada. Oh, dia bukan SMA, Bang. Terus dia melamar pakai ijazah apa? Ijazah S1. Hah? Lu gila ya? Bagaimana mungkin dia S1 kalau nggak ada SMA? Lewat jendela, dia palsu. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Padahal sebelum dia bernama Paulus, dia sudah nabi. Saulus itu nabi di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya pertanyaan saya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil oleh siapa? Oleh si ijazah palsu Paulus. Sekarang aku jawab. Silakan. Begini abangku ya, rasul, kenapa Anda udah betul tadi menyatakan tidak ada satupun kalimat menyebutkan Paulus itu sebagai nabi. Dan jelas memang Galatia 1:1 disebutkan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membaikkan dia dari antara orang mati. Jadi dia rasul disebutkan di situ, artinya mengajarin. Itu loh Bang. Artinya begini. Berarti dia nabi. Rasul aku nabi. Iya, kalau rasul dia nabi, kalau dia tidak melalui tangga nabi berarti dia palsu. Begini abangku, maka saya bilang tidak sama nabi dengan rasul. Karena ini dalil yang saya buat bukan dengan. Memang tidak sama, memang tak sama. Iya. Aku bilang tadi nabi itu lebih rendah dari rasul. Rasul lebih tinggi dari nabi. Baca Galatia 1:1. Bukan nabi disuruh si Paulus. Rasul. Iya, Galatia itu suratnya sendiri, Cak Ayu. Mengaku rasul itu berarti dia nabi. Ayo kita berdebat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Nah, sekarang Anda pojokan sendiri. Sekarang kita main 4 gospel lo. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jangan mainkan dia. Gimana? Berani? Saya bertanya aja dulu, sederhana dulu. Bisa, tunggu. Bisakah seorang menjadi Bisakah seorang sarjana tanpa ada ijazah SMA? Nggak nyambung itu dengan ini kuasa. Pertanyaan sederhana. Bisakah orang menjadi sarjana tanpa dia lulus SMA? Bisa sekarang dari S1 S3 bisa langsung Bang. Bukan S2 lagi, langsung. Tidak melalui tangga SMA. S1 bisa langsung S3, nggak usah tambah S2 bisa. Langsung dokter. Enggak, SMA maksudku, SMA. Tergantung, bukan kok lari nih. Nggak bisa. Supaya Anda tahu, tidak mungkin ada orang jadi rasul tanpa melalui tangga kenabian. Tapi kalau Anda mengatakan, tapi kalau saudara mengatakan bahwasanya Paulus itu bukan nabi, tapi dia menerima firman, itu bonyok namanya. Tetapi Paulus sendiri mengaku dalam 2 Korintus 11:17 itu, dia berkata-kata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas pernyataan dari makhluk yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus. Baca Galatia 1:1 Bang. Iya saudaraku. Iya. Dengarkan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut saudara? Halo gimana? Di kisah di Bible apa di sekarang? Iya, di kitabmu apakah? Oh, kalau di kitab dia sebagai utusan, tak ada satupun dalil menyebutkan akulah Tuhan Yesus, sembahlah aku. Tak ada bro. Dari Wahyu yang ada. Oke, baik. Utusan dia. Baik. Dan dia sebagai hamba tidak lebih besar daripada yang mengutus. Lanjut. Baik. Paulus mengatakan dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, dan juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Dan
Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan gitu. Ya. Nah, sekarang Paulus mengatakan dia tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang datang kepada dia ini siapa? Kan dia udah ada historisnya yang kena azab di Damsik itu, Bang. Dia Iya, bertobat. Dia maksudku murtad dari gini loh. Yahudi jadi mengajar Yesus tentang kisah beliau. Artinya maksudku- secara fisik Paulus tidak ketemu dengan Yesus. Apa yang ceritanya tentang Kristus, Kristen asal kata ada pengikut ajaran Yesus, itu Yesus pun nggak tahu. Kenapa? Karena itu dia udah bangkit. Misinya Paulus kan awalnya kan membonai semua. Siapa coba-coba ngajarin aturan Yesus yang diajarkan dia, mau dibonai termasuk Ananias. Apa yang terjadi di Damsik sebelum ke Antioquia? Kan dia kena azab. Baru disembuhkan Raja oleh Bintang Ananias. Supra. Di situ bertobat dia. Jadi Bukan itu, bukan itu. dari Judaisme jadi Itu tema lain. Lanjut. Itu tema lain. Paulus mengatakan dalam Galatia 1, Ya. dia menerima firman Injil dari Ya. Tuhan. Ya kan? Ya betul. Dari Tuhan. Terus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti yang datang kepada dia mengaku Yesus Kristus itu siapa? 2 Korintus berapa tadi, Bang? Izin, Bang. 2 Korintus 11 nomor 17. Jangan kau ngaku umatnya Yesus, umatnya Muhammad sama-sama majnun, gila kau ya. Umatnya Yesus itu gila karena Yesus gila, umatnya Muhammad juga gila karena Muhammadnya gila. Mbak, ini kamu kok diturunkan aja? Kita diskusi kok ada yang congor-congor gitu. Nggak pas tuh. Tantenya Bang Handi tuh. Si dokter. Kita lagi enak-enak diskusi dengan Iya, Bunda. ya lanjut aja itu lanjut aja. Baca dulu ya, 2 Korintus 11 ayat 17 yang dikasih Bang Gurunda nih. Lihatlah hotel-hotel yang begini, Bang. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berbegah. Jadi ini harus Anda pahami bahwasanya Paulus tidak mementingkan diri. Jadi kalau dari ayat 7 kita baca sampai ke ayat 33 baru kita mengetahui makna yang ayat 17. Kalau cuma sepotong ya seolah-olah seperti itu, tendensius gitu loh, Tapi Bang. Anda mengatakan dia bukan nabi. Memang bukan nabi tapi rasul. Iya, berarti dia berkata bukan atas firman Tuhan. Kan begitu. Baca teruskan bahwasanya apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri melainkan dari Tuhan. Gitu Lah, loh. berarti dia nabi. Mana yang betul? Bukan apa yang disampaikan dia yang diajarkan itu, Bang. Kalau nabi bentok di diri sendiri, kan itu saya bilang ceritanya. Iya, ini gimana ceritanya? Dia mengatakan aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang jahil. Nah, sekarang ketika dia berkata ternyata dia bukan menurut Aku firman tinggal Tuhan. 15 menit lagi, Bang Zuma ya, 15 menit lagi ya, karena aku takut macet nanti di Bogor. Oke. Jago macet nanti. Makasih. Jadi makasih Bang, artinya gini, saya paham, Abang tinggi ilmunya, aku umat biasa bukan teolog, ya nggak kayak pendeta yang ada lawan tadi, artinya semua narasi Abang cocok bagi saya tulis juga semua, ada yang kurang tadi kan kulihat kok lain, Bang ini kenapa ini, gitu, artinya saling mengisi, itu namanya diskusi, Iya, bukan iya. saling menjudge. Tapi jujur Siap. saudaraku, Anda Siap, lebih Bang. pintar dari seorang pastor yang tadi, serius. Enggak lah nih, aku nggak ada uang recehan Bang ini, Bang Zuma. Enggak, serius. Bang host, kenapa aku dimasukkan kayak gini? Jangan nanya ke gua, lu udah sama guru Malu nanti aku sama itu aku si Nora itu aku. Waduh. Halah. Berarti cocok Anda lah lebih jadi berisi, pendeta ya, gitu. Bang ya. Cocok dia jadi pendeta ya. Enggak lah, aku enggak Cocok mau. lah aku jadi pendeta. Itu. Enggak cocok. Kalau orang jujur Aku kayak dia justru- malah bisa jadi pendeta. Izin itu Nora. Lari jemaatnya nanti. Izin itu Apa, Pak? Nora. Aku masuk seperti ini karena dukungan dari Bang Zuma. Kenapa? Dia kok bisa menguasai Bibelku, aku tidak bisa. Makanya aku baca kitabku sendiri. Aku sifatnya sini untuk menjawab apa yang ditanya teman-teman, bukan menanya kitab kalian, enggak. Jadi Iya, ada yang iya, tanya, iya. Kamu jawab orang baik. mampuku.
Saudara orang baik. Thank you. Thank you. Anda ya betul. Dia orang baik tapi belum jujur. Izin Bang Juma, aku bukan melarikan diri. Status belajar. Tahu lah Jagorawi ini, aduh, mau badai ke Bogor, takut macet, Jagorawi. Ya. Oke, saudara, hati-hati di jalan. Pesan saya jangan makan gondit lagi ya. Iya, siap. Bang Juma nggak tahu tuh gondit. Gondit nggak tahu tuh Bang. Guguk. Tahu Bang Juma tahu gondit. Enggak, gondit Mana? itu ini. Kata Bang Juma guguk. Bukan. Babi hutan. Bang Juma, nanti Mbak Nora tuh tersinggung kalau dibilang guguk apa? Tahu nggak satu marga dia ada Raja Guguk. Itu gitu. Hari Tonang itu, coba tanya dia. Raja Guguk itu apa? Sorry. Rajanya Guguk Sorry. itu marga Hari Tonang. Marga nggak enak jangan marga itu nggak boleh. Sorry. Siap. Tapi kan saya tidak mengatakan Raja Guguk, saya hanya mengatakan Guguk aja. Bukan, karena yang dibilang apa itu tadi Bang, saya koreksi ya. Namanya gondit itu bahasa Batak, namanya babi hutan Bang, bukan guguk. Oh, gitu. sorry. Siap. Ya, maklum saja Iya, kok enggak. namanya juga saya orang asing, Bang. Saya kan bule, mana tahu yang kayak gitu-gitu. Ya. Oke, aku izin lah dulu. Host yang baik. Nih, kita udah 2 jam lebih ya Bang host. Jadi aku ketemu lagi dengan gurundaku juga. Jadi kesimpulannya Bang izin Bang dengerin. Kesimpulannya dengerin. Kalau seorang menyebut dirinya rasul tapi dia bukan nabi, artinya dia adalah rasul palsu. Itu kesimpulannya. Saya hormati pendapat Anda dan memang itulah kemampuan Anda. Terima kasih banyak. Iya tahu. Oke, saya izin dulu Siap. host ya. Karena maklum Bang takut macet. Mau pada ke Ciapus lagi. Iya, lanjut Bang, hati-hati di jalan. Siap, makasih. Selamat sehat. Itoku. Siap. Salam Ya. sehat. Kirim salam buat tulang dan tulang Mbak Nora. Makasih. Selamat sore. Aku Sore. Oke. Siap. Enggak ada lagi. Kalau ada orang Ini- mengaku sarjana S1 tidak pernah sekolah di SMA, pasti ini sarjana palsu. Simpulannya udahlah. Iya gitu ya Bang Andi ya. Baru tahu saya. Pokoknya kalau Bang Juma memakai istilah-istilah Islam, pendetanya mengajarin nggak benar kepada mereka. Nah inilah resikonya nih. Tapi bagus kalau kayak teman kita tadi itu argumentasinya tajam, artinya otaknya bekerja. Meskipun masih ada aura-aura gerejanya, tapi paling tidak dia tundukkan, dia tinggi hatinya, dia taklukkan karena asupan ilmu dari otaknya gitu. Itu bagus. Yang penting jangan terkontaminasi oleh penghujat-penghujat dari pihak sebelah. Kalau dia terus naik di komal-komal Islam dan selalu aja mengasah pengetahuannya dengan logika sehat dan merendahkan hatinya, insya Allah dia bisa dapat hidayah itu. Itu Dibanding aja. dengan pastor Kuculuk tadi gimana? Oh, kalau pastor yang tadi itu sebenarnya saya kan piaraan saya itu kan banyak tuh memang yang kubiarkan kemudian berkembang sendiri. Saya mau Itu kan nanya piaraan sama saya Andi. dari Ini Siapa ada orang asu tuanya satu, Andi? udah asu nih satu nih. 3 tahun yang lalu kan gitu. Orang tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. 3 tahun yang lalu kan sudah jadi daftar piaraan saya. Begitu saya temui lagi tadi ternyata nggak ada bedanya dengan 3 tahun yang lalu, malah lebih rendah lagi. Juma Gitu. orang tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. Orang tuanya Paulus kau cari siapa? Coba, siapa nama bapaknya Paulus? Mampus. Orang tuanya Andi itu. Nama orang tuanya Paulus. Ayo, nama orang tuanya Paulus coba. Andi Slebau ini ayahnya tidak Emosi diketahui. dia Bang Juma. Emosi dia. Tadi diskusi sama gua. Orang tuanya itu kan kerja sama saya. Terus saya ngomong sama bapak ibunya. Kenapa anak ibu? Waduh maaf Bang Andi, saya udah nggak sanggup. Saya sangat menyesal. Penyesalan seumur hidupku adalah melahirkan anak ibu melahirkan. tadi. Iya, melahirkan dia gitu. Kata orang tuanya. Kodo. Iya. Ya, Kalau kira-kira. Kalau Bang Kui tadi udah ngomong Bang Zuma, dia nggak Apa itu, Bang? dia nggak suka lagi masuk room-room Kristen, sukanya masuk di room-room Muslim. Dia bilang gitu tadi. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah Bang.
teman-teman Kristen kita yang cadas, yang dia kritis, kemudian loncatan berpikirnya bagus, itu bagus tuh. Biar sampai kita ngotot-ngototan pun enggak apa-apa. Tetapi setelah itu dia akan merenung. Artinya doktrinnya itu tidak melekat pada dirinya karena argumentasinya itu ya diatur oleh ritme informasi yang masuk ke dalam otaknya sehingga membentuk sebuah logika pesan yang bisa dia terima. Kalau sudah mendarah daging kayak manusia 1000 gigi yang tadi itu nggak bisa lagi karena otak sudah berpencar ke akar-akar giginya sampai penyesatan pun tidak bisa dibendong dari mulutnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berisik banget. Malam Bang Juma sama Bang Adi, Bu Nora. Iya. Noise Bang. Abang kalau masih ada penyalipan diselesaikan dulu Bang. Kalau pengalaman hidup saya yang biasanya yang gondrong itu rambut. Ya, yang pernah saya. Pada umumnya sih yang gondrong itu rambut. Tapi pendeta tadi kok aneh gitu loh. Kenapa giginya yang gondrong? Kurang lebih. Bukan gue yang ngomong ya. Ini modal congor, nggak tahu orang tuanya. Iya, Paulus bapaknya siapa? Bapaknya ya Handi Selebes. Masalah generasi. Selamat Bang Handi. Handi Selebes ini modal congor aja. Tanya dia, Bunda, kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Apa alasanmu? Kenapa? Kenapa X? Katanya Handi Selebel nggak tahu di surga di neraka. Lu jawab dulu itu. Kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Jawab dulu. Kamu ini modal congor. Nggak bisa jawab dia. Nggak tahu orang tua. Coba boleh nggak saya nanya? Sebentar dulu, Bang X ini tinggal di mana Bang? Silakan nanya, silakan. Saya dari Pontianak. Ya silakan nanya. Oh Kalimantan ya. Orang Amunta ini. Hai Zuma. Hai. Silakan nanya. Acing, silakan nanya, cepetan. Kamu nanya apa Bang? Abang udah ludahin. Kenapa dia dendam kali sama kau Bang? Kok di rumahnya siapa tadi itu? Dia kok permalukan di sana. Oh. Karena gara-gara orang tuanya menyesal melahirkan dia gitu. Karena dia tidak berguna. Pertama nih, dia lawan orang tuanya. Maksa ngambil duit, judol, nyolong motor, Wih. penggelapan gitu loh. Kasihan orang tuanya gitu. Nyolong motor. Begitu. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Tema apa nih Bang? Tengkorak. Tengkor. Temanya apa temanya? Agama apa Bang? Bang. Kristen. Namanya siapa Bang? Kristen. Tengkorak. Namanya? Garden. Andre. Oh oke, Andre. Temanya Aslinya mengalir, Andre, Bang. orang Kalimantan. Ya. Ya. Kristen ya Bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Apa sebabnya? Silakan. Apanya Bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Sebabnya apa? Suaranya digedein Bang. Karena ajaran tentang Suaranya Bang. Kristen ini kena ajaran tentang kasih. Kalau di agama kalian tuh ada enggak ajaran tentang kasih? Apa sih? Saya sapa Di dulu dalam- nih. Eko. Izin Bang biar apa Iya. ya? Eko agama apa Bang? Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya Muslim. Nah, izin dulu ya Bang. Di sini ada yang mau diskusi Bang ya. Iya diam ya. Silakan Andre.
Silakan Bang Zu. Ngomong aja dulu. Ya. Kian aja ngomong duluan. Oke. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada surat yang disebut surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu adalah surat kasih dan sayang. Sekarang kalau berbicara tentang kasih, Islam itulah kasih itu. Kenapa? Karena dalam cakupan kehidupan manusia, hubungannya dengan kasih sayang, keselamatan orang-orang yang hidup di dunia itu diajarkan. Keselamatan tentang kehidupan di akhirat juga diajarkan. Sehingga dalam Islam, hablu minallah, hubungan kepada pencipta langit dan bumi, hablu minan nas, dan hubungan kepada seluruh manusia, itu diatur sedemikian rupa. Di Islam bukan hanya sekedar kasihi musuhmu, berdoalah mereka, dan seterusnya. Islam itu mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia selamat dunia dan akhirat. Itu Islam tuh. Makanya disuruh. Di mana? Di dalam Islam itu diperintahkan kemudian, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Perintah ini jelas sekali. Ketika Al-Quran berbicara jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, ini cakupannya kepada seluruh umat manusia. Karena dalam kaidah keislaman yang disebut kemudian diri kita ini adalah cakupan apapun hubungannya dengan orang lain. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Nah, kenapa? Kalau kita berbicara mengenai peliharalah dirimu, berarti diri kita ini harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Ya, menjaga supaya lisan kita tidak menyakiti orang, menjaga supaya tangan kita tidak mengganggu orang, menjaga supaya kaki kita tidak merusak barang orang. Itu yang dimaksud. Maka di dalam kaidah keislaman, hablu minan nas, jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Itu dalilnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kasih dalam agama Kristen, apa kasih itu? Berdasarkan kaidah dalam agama Kristen. Dan cerminan kasih di agama Kristen yang tidak ada di agama lain itu yang mana? Silakan. Kalau menurut saya kan agama Kristen ya. Setiap itu apa ya? Seorang berbuat kesalahan itu harus diampuni. Sebesar apapun kesalahan dia. Oh, itu bukan kasih tuh, Bang. Terus itu bukan kasih kah? Bukan kasih. Itu bukan kasih itu. Izinkan saya. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya menjelaskan, Bung. Ketika ada orang yang memperkosa binikmu, apa yang kamu lakukan sebagai penganut ajaran kasih berdasarkan standar Kristen? Jawab saya. Silakan. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang memperkaos istrimu, memperkaos anakmu? Apa yang kamu lakukan sebagai cerminan kasih menurut Kristen? Silakan kau uraikan ke saya. Saya ingin dengar. Saya tidak bisa jawab, soalnya saya belum punya istri. Berarti kasihmu itu hoaks. Cerminan dalam ajaran agamamu adalah ketika binikmu atau ibumu diperkaos orang, cerminannya adalah kamu harus mengasihi orang yang memperkosa ibumu itu. Dengan kamu memaaf, sabar dulu. Dengan kamu sabar dulu, sabar dulu kamu. Sabar dulu. Jangan ke situ dulu,
Ketika kemudian dalam ajaran kasih, implementasinya dalam agamamu adalah pemerkosa ibumu dimaafkan olehmu, dimaafkan oleh orang Kristen-Kristen yang lain, maka ini artinya melegalkan kemudian pemerkosaan. Ketika ada seorang pengedar narkobeng mengedarkan kemudian kepada anak-anak SMA, lalu muncul Kristen di sekelilingnya, yang ada Kristen membantu pengedar ini untuk mengedarkan produk tersebut. Ini yang disebut kasih. Kalau di Islam tidak. Begitu orang ini memperkaos, jangan dikasihi, harus dihukum. Supaya apa? Supaya kelestarian hidup damai sejahtera tercipta di tengah-tengah manusia. Apa maksudnya? Ketika pelaku pemerkaos ini seketika ditangkap, diborgol, lalu kita kemudian ikat di pohon, kita telanjangin, habis itu kita bakar api rokok, kemudian biji sakarnya, itu akan menjadi contoh bagi orang-orang yang memiliki syahwat yang tidak terdidik, syahwat yang tidak terkontrol, syahwat yang tidak kemudian tertuntun. Apa kau senyum? Itu Islam tuh, indahnya Islam itu di situ. Sehingga ketika ada orang memperkaos, harus diperlakukan hukum yang setimpal dengan perlakuannya, supaya dia menjadi contoh bagi orang-orang lain, supaya tidak memperkaos orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Orang semua menjaga dirinya. Makanya kalau saya tidur dengan orang-orang yang beragama dengan seagama dengan saya tidak pernah khawatir. Tapi ketika saya tidur dengan orang yang beda agama dengan saya harus beli lem Korea untuk anus saya, bahaya. Ya itu fakta. Mungkin mana ajaran kasih, bahaya ajaran kasih. Bahaya. Ajaran kasih kita temani tidur, aduh nggak ada bahaya, nggak ada kemudian musibah di situ, nggak ada kemudian sesuatu yang buruk di sana, semuanya baik. Semuanya baik, ajaran kasih. Artinya bahwa definisi kasih itu kemudian dirubah dengan makna dan rasa yang kemudian berbeda dari sumbernya. Yang disebut kasih dalam implementasi agama tauhid, agama samawi adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Bukan berkongkok-kongkok terhadap pelaku maksiat merangkulnya. Kamu yang memperkosa anakku ya? Saya om, maafkan saya. Oh, nggak apa-apa nah, nggak apa-apa. Kalau bisa ya tantemu juga di dalam boleh kok. Boleh kok. Tendangan tantemu itu lebih tinggi dari anakku. Ajaran kasih baik. Ajaran kasih. Kamu mau ngapain? Saya mau ambil motornya om. Oh iya silakan. Jangan. Di belakang juga ada emas batangan kalau mau. Ajaran kasih. Tapi itu cuman teori untuk jualan nipu lawan. Borok-borok. Orang cuman cerita dia donasi yang kau kumpulkan itu tidak sampai kepada anak Batak. Perangnya sudah sampai ke neraka. Semua stasiun televisi meliputnya. Itu ajaran kasih. Hah? Sesama pendesta kemudian saling buka aib sampai tai lalat juga dibongkar. Ini ajaran kasih. Teori yang masuk akal itu cuman ajaran Islam. Kasih di Islam itu baru tepat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu baru betul ajaran kasih. Oh, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Begitu ada pencuri masuk ke dalam rumah didoakan, ya Tuhan, mudah-mudahan dia mencuri semua hartaku. Betul melasa. Padahal lek. Saya kira begitu, saudara-saudara. Saya izin ibadah sejenak. Nanti kita lanjut lagi ketika ada penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Semoga mereka bisa mendapatkan kemudian hidayah, melembutkan hatinya, dan menuju kepada ajaran Yesus Kristus yang benar-benar tanpa ada embel-embel Kristus palsu. Demikian, silakan. Ya, Bunda Nora diisi dulu ya. Di sini udah masuk aja. Sekalian yang ada di YouTube. Ya, terima kasih buat yang ada di YouTube. Kita jumpa lagi nanti pada Aisyah ya.
Terima kasih, sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Waalaikumsalam. Ungkat ya? Saya mau tanya Bang Handi dulu dong. Oh. Iya Mas. Bang Handi, abang ini penganut ajaran kasih ya? Iya dong. Aduh, kok ada korban lagi nih. Tapi saya nggak mengasihi musuh, Bang. Oh, kirain baru juga saya mau cungkil rumahnya. musuh itu dilawan, Bang. Oh iya, sorry. Baru aja gue targetkan. Aduh. Ternyata abang ini kasih teori aja. Oke, lanjut, kita ibadah dulu. Iya, silakan. Oke, di YouTube tutup dulu ya, di YouTube ya. Oke. Ya, Bunda Nora diisi ya. Kita mau sholat subuh dulu, sholat maghrib dulu ya. Ini temanya ini Bunda Nora, ajaran kasih antara Islam dengan Kristen. Waktu Indonesia Makassar sudah sholat saya, aman. Koil? 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 War? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bunda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah sholat Bunda? Di Medan belum lah. Oh ya, di Sulawesi udah masuk ini. Masuk apa dia? Masuk Isa. Moderator naikkan ya, moderator ya. Wih, saya ya, Melki, halo Melki. Moderator naikkan ya, moderator ya. Melki. Halo Melki. Mama di dompet 2000. Melki. Ya. Melki. Salim. 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 Ade. Ade. Amanat. Wih. Amanat. Kayak manggil pasien BPJS. John, halo John. Rapia. 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 Aduh. Sudah urutan keberapa Bunda? Nggak tahu urutan keberapa.
Ratmo. 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 Melki. Ibu, begini ya. Saya mau tanya sedikit ya. Agama apa, Bang? Saya kan Agama? Abang agama? Dia Kristen tapi lucu. Dia Kristen tapi lucu, Bunda. Katolik ya? saya agama Katolik. Ya, di atas itu ajaran Islam Kristen ya. Kenapa? Oke, sudah. Kenapa? Oke. Saya mau tanya Ibu. Ya. Ibu dengar suara saya? Ah? Perkenalkan saya lagi. Ibu dengar tidak suara saya? Ada, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, begitu ya. Ya. Mungkin jaringan mungkin ya. Ya, silakan. Begini Ibu ya. Di atas tuh ajaran kasih Islam Kristen. Kalau ajaran Kristen itu kasih, saya tahu itu perintah itu dari 10 perintah Allah itu yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan jiwa ragamu, dan kasihlah saudaramu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu ajaran Kristennya begitu. Ajaran Islam tentang kasih itu saya belum tahu kira-kira bagaimana. Lalu yang kedua, praktek ajaran kasih dalam Islam yang faktanya saya temukan, praktek ajaran kasih dalam Islam itu yang praktek saya temukan, kan kita lihat di TikTok ini kan rame dibicarakan di Afrika di Nigeria itu tentang pembantaian orang-orang Kristen ya dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Kok itu dibilang ajaran kasih begitu? Halo? Ya. Jadi ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Kalau ajaran kasih menurut Islam adalah begini begono, kenapa di Afrika di daerah Nigeria sana kan pembantaian besar-besar dari Muslim terhadap. Siapa yang bilang? Di TikTok, saya lihat di TikTok. Oh, jadi guru kamu TikTok? Bukan, TikTok informasi bisa diterima kok. Kalau informasi TikTok itu kan tidak sembarangan juga. Oh, itu jadi kan informasi di TikTok kau terima? Saya percaya bahwa terjadi pembantaian oleh orang Muslim terhadap orang Kristen di sana. Informasi yang ada di TikTok 100% kau percaya? Saya percaya. Kamu percaya? Ya mungkin kok hal-hal menyangkut pembantaian begitu dimuatkan dalam TikTok kan tidak mungkin. Pasti itu kan ada. Jangankan pembantaian. Pokoknya yang ada di dalam TikTok kamu percaya? Ya. Kamu percaya? Saya percaya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Iya, sebentar. Iya, sebentar. Ini kamu percaya ya? Oke, kamu percaya ya? Akang, bisa nggak sih apanya diapakannya nih? Sebentar ya. Oke. Kamu percaya informasi yang ada di TikTok ya? Bagaimanapun informasi itu kamu percaya, betul ya? Iya, percaya. Oke. Kira-kira ini kamu percaya nggak